Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Kembali hari ini jumpa dengan saya. Kita mau merenungkan firman Tuhan yang tentunya akan membantu kita untuk semakin beriman kepadanya. Maka mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Nya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus berjalan di depan. Para murid merasa cemas dan orang-orang yang mengikuti dia dari belakang pun merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya. Dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Yesus berkata, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia akan diolok-olok, diludahi, disesah dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus. Mereka berkata, "Guru, kami harap Engkau mengabulkan suatu permohonan kami." Jawab Yesus, "Apakah yang kalian ingin kuperbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirimu." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Sanggupkah kalian meminum piala yang harus kuminum dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima?" Mereka menjawab, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang kalian akan meminum piala yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau di kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan." Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kalian tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kalian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hambamu untuk semuanya. Sebab Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita diteguhkan oleh firman Tuhan, saya semakin percaya bahwa Dia Allah yang selalu memberikan yang terbaik bagi hidup Anda dan saya. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar ada permintaan dari Yakobus dan Yohanes bahwa mereka kelak duduk di samping kiri dan kanan Yesus dalam kerajaannya. Terhadap permintaan ini, untuk menjadi orang berkuasa dan orang penting, permintaan dari Yakobus dan Yohanes menjadi momentum untuk mengajarkan tentang esensi kekuasaan dan pelayanan yang harus menjadi syarat utamanya. Jika mau berkuasa, hendaklah menjadi hamba dan pelayan bagi sesama. Tuntutan ini sangat radikal dan berat. Namun Dia telah memberi contohnya. Tuhan memberi contoh kepada Anda dan saya, bahwa kita harus saling melayani. Kalau mau menjadi pemimpin,
Anda harus berkorban. Anda harus menuntun kawananmu agar mereka juga selamat. Sebagai seorang pemimpin, Anda harus setia pada komitmen yang telah Anda ucapkan. Maka orang-orang akan mengikuti apa yang menjadi perkataan Anda. Menjadi seorang pemimpin, bukan kita menjadi bos, bukan kita hanya santai-santai, tapi menjadi seorang pemimpin, hendaklah kita menjadi hamba dan pelayan dari semua orang. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, menjadi seorang pelayan memang tidak mudah. Karena kita mengorbankan banyak hal. Waktu kita korbankan, tenaga, pikiran, perasaan, semua kita korbankan ketika kita mau melayani Tuhan dalam diri sesama kita. Tapi apakah dengan semua pengorbanan yang kita lakukan memberi makna bagi hidup kita? Atau apakah dengan semua pengorbanan pelayanan yang kita lakukan semakin membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin matang? Maka hari ini Yesus mengatakan kepada Yakobus dan Yohanes, barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua. Bapak, Ibu, kita dipanggil untuk merendahkan diri kita, supaya kita mampu membuka diri kita bagi orang lain. Kita bukan orang super hebat. Kita bukan dipanggil untuk menjadi selamat seorang diri atau menjajah orang lain. Tidak. Kita dipanggil untuk menjadi seorang pelayan. Kita dipanggil untuk juga mau berbakti kepada sesama yang ada di sekitar kita. Sekali lagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Yesus juga dalam bacaan Injil hari ini memberitakan dengan terus terang tentang maksud dan tujuan perjalanannya ke Yerusalem dan apa yang akan terjadi dengan dirinya. Kita juga diajak oleh Yesus. Dia mengatakan demikian supaya kita tidak terkejut. Kita juga akan mengalami hal-hal yang sama. Mungkin kita akan ditolak, kita akan difitnah, kita akan diperlakukan tidak adil. Tapi sekali lagi, teruslah melakukan kebenaran demi kebenaran dalam hidupmu. Karena justru untuk itulah Anda dan saya dipanggil. Maka pertanyaannya, sudahkah kita menjadi seorang pelayan yang baik? Pelayan yang rendah hati seperti Tuhan. Dia datang, dia memberikan seluruh hidupnya untuk melayani Anda dan saya. Dia memberi contoh yang luar biasa. Yesus tidak sekedar berbicara, Yesus tidak sekedar berkhotbah, tapi Yesus melakukan itu dalam kehidupannya, dalam tugas perutusannya. Maka mari kita belajar dari Tuhan Yesus untuk tetap melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan bagi kita masing-masing dalam tugas pelayanan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam permenungan tadi, sekali lagi saya mau mengingatkan kita semua. Kalau kita mau menjadi orang yang baik, kita harus belajar dari Tuhan. Kita harus merendahkan diri seperti Dia, supaya kita mampu merangkul banyak orang dalam kehidupan, dalam tugas panggilan dan perutusan kita masing-masing. Kita bukan orang sempurna. Tapi sekali lagi, Tuhan akan membantu kita dalam tugas-tugas panggilan hidup kita. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, untuk mengikuti jejak-Mu, Engkau menghendaki agar kami menjadi pribadi yang tahan uji seperti Engkau sendiri telah melampauinya. Ajarilah kami mau melayani dan memberi diri bagi sesama yang membutuhkan pertolongan kami. Bantulah kami Tuhan, agar kami setia melayani seperti Engkau setia melayani kami dalam kehidupan kami masing-masing. Meskipun kami mengalami banyak tantangan dalam kehidupan kami.
tambahkan iman kami Tuhan. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang sakit, khususnya karena COVID-19. Jamah mereka Tuhan, biarlah kuat kuasa-Mu mengalir dalam kehidupan mereka, agar mereka disembuhkan dan menjadi saksi-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Semoga kita sekalian orang-orang yang kita doakan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.